Oke, baik. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan hari ini untuk mata kuliah akuntansi biaya, saya akan menjelaskan mengenai penentuan biaya overhead pabrik. Nah, pada saat nanti kita akan menentukan penentuan penyusunan biaya overhead pabrik, kita perlu mengetahui definisi mengenai apa itu biaya overhead pabrik. Nah, definisi dari biaya overhead pabrik adalah biaya yang nantinya dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan biaya tidak langsung, ya, biaya tidak langsung yang nantinya digunakan selama proses produksi. Jadi saya ulangi lagi, jika didefinisikan biaya overhead pabrik adalah biaya tidak langsung yang nantinya dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan kegiatan melakukan proses produksi produk. Nah, di sini biaya overhead pabrik itu biaya yang dikelompokkan selain ke dalam biaya langsung. Jadi biaya di dalam perusahaan bisa dibagi menjadi dua sebenarnya, ya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu biasa biaya yang dikeluarkan berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan disebut dengan biaya overhead pabrik. Nah, di sini pada saat perusahaan akan menyusun yang namanya biaya overhead pabrik, maka perusahaan perlu menganalisa kira-kira biaya apa saja yang nantinya akan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan untuk penggolongan biaya overhead pabriknya. Nah, di sini perusahaan memiliki beberapa tujuan utama di dalam penyusunan BOP. Yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan biaya. Jadi dimaksudkan nanti perusahaan bisa mengetahui, ya, penggunaan biaya di dalam biaya overhead pabrik di dalam melakukan proses produksi produk. Ya, bisa sehingga bisa lebih efektif dan efisien penggunaan dari biaya overhead pabriknya. Kemudian yang kedua adalah biaya HPP. Jadi untuk menentukan harga pokok produksi, ya, berkaitan dengan kegiatan proses produksi perusahaan, ya, supaya nanti biaya overhead pabrik yang digunakan di dalam menentukan harga pokok produksi itu bisa tepat, lebih tepat dan lebih akurat. Nah, berikutnya adalah alokasi BOP. Jadi nanti perusahaan bisa menentukan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan itu nanti akan dialokasikan ke departemen apa, apakah ke departemen 1, departemen 2, departemen 3, intinya biaya yang nantinya dikeluarkan, ya, berkaitan dengan BOP yang nantinya akan digunakan setiap departemen, maka bisa dialokasikan sesuai dengan biaya yang digunakan di setiap departemen. Nah, berikutnya adalah sebagai pengawas. Jadi nanti penyusunan BOP, ya, dimaksudkan bisa menjadi alat pengawas bagi perusahaan untuk pengeluaran biaya overhead pabrik. Nah, itu tadi tujuan dari penyusunan biaya overhead pabrik. Nah, berikutnya adalah penggolongan dari biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik itu bisa digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah menurut jenis, ya. Jadi kalau BOP nanti jadi seperti ini. Perusahaan pada saat melakukan proses produksi harus menggolongkan terlebih dahulu biaya-biaya apa saja yang nanti masuk ke penggolongan BOP. Biaya-biaya apa saja yang masuk ke penggolongan bahan baku dan biaya-biaya apa saja yang masuk ke dalam penggolongan biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk dikhususkan BOP nanti ada beberapa penggolongan tersendiri. Ya, yang pertama adalah BOP menurut jenis. Nah, BOP menurut jenis di sini bisa dibagi menjadi beberapa. Contohnya biaya bahan penolong. Sebenarnya biaya bahan penolong itu pada saat perusahaan melakukan pengadaan biaya penolong, maka biaya penolong itu biasanya jadi satu dengan bahan baku. Nah, pada saat nanti melakukan pengadaan biaya bahan, baik bahan baku maupun bahan penolong, perusahaan harus memisahkan antara bahan baku dengan bahan penolong. Bahan penolong bisa dimasukkan ke dalam BOP, bahan baku bisa dimasukkan ke biaya bahan baku. Nah, yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya yang dikeluarkan perusahaan mengenai biaya tenaga kerja bisa dibagi menjadi dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu biasanya untuk biaya tenaga kerja langsung sendiri, sedangkan biaya tenaga kerja langsung nanti dipisahkan, dimasukkan ke penggolongan BOP. Nah, berikutnya adalah biaya reparasi. Reparasi aktiva tetap yang digunakan untuk proses produksi itu nanti dimasukkan ke jenis penggolongan BOP.
Nah, berikutnya adalah biaya depresiasi. Ya, biaya depresiasi atau biaya penyusutan setiap kali perusahaan membeli aktiva tetap untuk proses produksi, maka biaya penyusutan nanti akan digolongkan ke dalam jenis BOP. Nah, kemudian biaya asuransi, dan yang terakhir adalah biaya listrik. Nah, biaya listrik nanti juga masuk ke penggolongan jenis BOP. Nah, berikutnya adalah perubahan volume kegiatan. Perubahan volume kegiatan di sini nanti akan dimasukkan ke dalam perubahan volume kegiatan berkaitan dengan BOP. Nah, jadi BOP itu nanti juga akan berkaitan dengan perubahan volume kegiatannya. Ya, jadi nanti biaya itu bisa dibagi menjadi 3, BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. Nah, BOP tetap, berapapun jumlah volume produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka biaya yang dikeluarkan akan sama atau akan tetap di periode tertentu. Ya, jadi berapapun jumlah volume yang dikerjakan atau dihasilkan oleh perusahaan di periode tertentu, maka biaya yang dikeluarkan akan sama. Nah, kalau biaya variabel, berarti nanti di sini ada perubahan biaya variabel berkaitan dengan volume produksinya. Jadi semakin tinggi volume produk yang dihasilkan, berarti nanti biaya overhead pabriknya juga akan semakin tinggi. Jadi di sini nanti perubahannya sebanding. Volume produksinya itu naik, biaya overhead pabriknya juga akan naik. Jika volume produksinya itu turun, maka BOP-nya juga akan turun. Nah, yang ketiga adalah volume biaya overhead pabrik semi variabel. Di sini nanti ada perubahan peningkatan biaya overhead pabrik, tetapi tidak sebanding. Ya, kalau misalkan variabel tadi kan sebanding. Nah, kalau misalkan biaya semi variabel itu tidak sebanding. Nah, berikutnya adalah hubungan dengan departemen. Nah, untuk hubungan dengan departemen bisa dibagi menjadi 2, BOP langsung departemen dan BOP langsung tidak. Nah, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Kalau biaya overhead pabrik langsung departemen, berarti biaya overhead pabrik yang langsung berhubungan dengan setiap departemen. Contohnya misalkan gaji mandor. Di setiap departemen itu pasti ada mandornya. Nah, itu nanti gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan penggajian mandor nanti dimasukkan ke penggolongan BOP hubungan langsung dengan departemen. Kalau yang tidak langsung dengan departemen, contohnya biaya depresiasi, ya, biaya pemeliharaan, aktiva tetap, dan biaya asuransi gedung dan lain sebagainya. Itu untuk penggolongan BOP. Nah, berikutnya adalah penentuan dari pembebanan BOP. Pada saat perusahaan akan membebankan BOP, ya, antara metode harga pokok proses maupun metode harga pokok pesanan itu dibedakan. Kalau metode harga pokok proses, maka pembebanan BOP bisa dibebankan, bisa ditelusuri setelah produk itu selesai dikerjakan. Tapi kalau misalkan pembebanan BOP itu menggunakan dasar metode harga pokok pesanan, maka ya pembebanannya atas dasar tarif. Karena perusahaan tidak bisa menelusuri berapa BOP yang dikeluarkan untuk proses produksi produk pesanan tersebut. Karena kalau produk pesanan itu kan tidak bisa dikerjakan sebelum ada pesanan. Jadi produk itu jika dipesan baru dikerjakan, padahal penentuan harga jualnya di depan. Nah, BOP kan tidak bisa ditelusuri. Kalau biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku bisa ditelusuri langsung pada saat melakukan kegiatan produksi produk. Nah, kalau misalkan BOP tidak bisa karena belum dijalankan, sehingga perusahaan nanti lebih condong ke tarif BOP penentuan untuk metode harga pokok pesanan. Nah, pada saat perusahaan menentukan yang namanya tarif BOP, perusahaan harus tahu apa itu tarif BOP. Nah, tarif BOP di sini adalah jumlah ya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan pengeluaran biaya overhead pabrik. Ya, jadi itu yang disebut dengan tarif BOP. Nah, pembebanan tarif BOP menggunakan metode harga pokok pesanan biasanya didasarkan atas dasar tarif ditentukan di muka. Jadi tarifnya itu ditentukan di muka agar perusahaan bisa menentukan berapa harga jual produknya. Jadi seperti itu. Sehingga nanti pembebanannya dari BOP yang sudah dianggarkan atau dibebankan ya untuk dasar tarif ditentukan di muka. Nah, itu untuk penentuan pembebanan BOP antara BOP untuk metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Nah, berikutnya adalah
penentuan tarif BOP-nya. Untuk penentuan tarif BOP itu nanti bisa dibagi menjadi 4. Penentuan atas dasar kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, atau kapasitas sesungguhnya. Kalau kapasitasnya itu kapasitas teoritis, biasanya perusahaan di sini kegiatan produksinya itu terus-menerus, ya, tidak terputus dan secara penuh 100% melakukan kegiatan proses produksi pada periode tertentu tersebut. Nah, di sini perusahaan sudah menetapkan terlebih dahulu berapa nanti jumlah produk yang harus dihasilkan, ya, pada periode tertentu tersebut. Nah, di sini perusahaan juga bisa mencapai kapasitas maksimal pada saat nanti memproses produksi produk yang nantinya dihasilkan oleh perusahaan. Jadi sudah ditetapkan, ya, tetapi perusahaan juga bisa memenuhi kapasitas maksimalnya perusahaan bisa memenuhi kapasitas maksimal produk yang nantinya akan ditampung di gudang atau menjadi persediaan di gudangnya. Berikutnya adalah kapasitas praktis. Nah, di sini berkaitan dengan kegiatan produksi perusahaan, ya. Tetapi kegiatan produksinya di sini memang dilakukan secara terus-menerus, tapi perusahaan memperhatikan hambatan yang nantinya terjadi di saat melakukan proses produksi. Nah, kira-kira hambatan-hambatan apa saja nanti akan mempengaruhi pada saat melakukan proses produksi, itu nanti akan diperhitungkan oleh perusahaan. Misalkan hambatan saat mesin itu rusak, saat mesin itu peralatan itu tidak bisa digunakan. Nah, itu nanti hambatan-hambatan yang nantinya mempengaruhi perusahaan dalam menentukan tarif BOP. Nah, berikutnya kapasitas normal. Nah, kegiatan produksinya sama seperti menggunakan kapasitas teoritis maupun kapasitas praktis. Jadi perusahaan melakukan proses produksi tetapi secara penuh, tetapi di sini perusahaan akan melihat target penjualannya. Ya, penjualan perusahaan nanti target di jangka panjangnya seperti apa? Itu nanti akan mempengaruhi kapasitas normal, mempengaruhi tarif BOP yang nantinya digunakan perusahaan untuk menentukan harga jual produknya. Nah, di sini nanti akan ada 2 pengaruh utama, pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Pengaruh internalnya itu berarti pengaruh internal hambatan yang ada di dalam perusahaan. Ya, misalkan seperti tadi, mesinnya rusak, peralatannya tidak bisa digunakan, itu termasuk pengaruh internal. Nah, hambatan eksternalnya adalah penjualan jangka panjangnya nanti seperti apa. Jadi target penjualannya nanti seperti apa, itu nanti bisa ditentukan dari kapasitas normalnya. Berikutnya kapasitas sesungguhnya. Untuk kapasitas sesungguhnya, maka nanti di sini perusahaan akan melakukan kegiatan produksi, tetap perusahaan sudah menetapkan produk yang nantinya diperkirakan akan dicapai di tahun depan. Jadi nanti di masa depan itu perusahaan bisa menetapkan terlebih dahulu atau memperkirakan kira-kira nanti nanti produk yang akan dihasilkan itu berapa. Itu kapasitas sesungguhnya. Nah, pada saat perusahaan menggunakan kapasitas sesungguhnya untuk penentuan tarif BOP, maka tarif BOP-nya akan berubah-ubah. Karena perkiraan itu kan kadang sesuai, kadang tidak sesuai, sehingga nanti pembebanan tarif BOP-nya juga akan berubah-ubah, ya, menyesuaikan dengan target perkiraan dari produk yang nantinya dihasilkan oleh perusahaan. Ya, itu untuk kapasitas sesungguhnya di dalam penentuan tarif BOP. Nah, berikutnya adalah dasar pembebanan BOP-nya. Untuk dasar pembebanan BOP bisa dibagi menjadi 2, ya. Jenis BOP dominan dalam departemen produksi dan sifat BOP dominan dalam departemen produksi. Nah, dari kedua jenis pembebanan dasar BOP ini nanti bisa dijelaskan sebagai berikut. Dasar pembebanan BOP atas dasar produk atau satuan produk, ya, di mana di sini biasanya perusahaan itu lebih cenderung menghasilkan satu jenis produk, maka bisa menentukan tarif BOP-nya menggunakan produk atau satuan produk di sini, ya. Nah, di sini rumusnya bisa dihitung menggunakan rumus tarif BOP, ya, dari taksiran BOP dibagi dengan taksiran unit produk yang dihasilkan. Jadi untuk menentukan tarif BOP-nya berarti taksiran BOP atau anggaran BOP yang sudah ditaksirkan oleh perusahaan dibagi dengan jumlah produk yang nanti dihasilkan oleh perusahaan.
Nah, di sini contohnya adalah sebagai berikut untuk penerapannya. Jadi di sini ada perusahaan namanya PT Karta. Perusahaan PT Karta di sini bergerak di bidang furnitur, menaksirkan biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan penyusutan aktiva yang digunakan, serta biaya listrik dengan taksiran awal 1.500.000. Per taksiran menghasilkan meja 150 buah. Berapa tarif BOP berdasarkan satuan produk? Nah, jika ya perusahaan tersebut akan menentukan tarif BOP atas dasar satuan produk, maka perusahaan bisa menentukan di sini ini jumlah unit yang bisa diproduksi di periode tersebut. Nah, nanti untuk menyelesaikan tarif BOP 1.500.000 ini, BOP taksirannya dibagi dengan 150 buah meja. Hasilnya sebagai berikut. Ini penyelesaiannya. Jadi 1.500.000 taksiran BOP dibagi 150 buah. Ketemulah tarif BOP 10.000 per unit. Nah, itu jika tarif BOP ditentukan atas dasar satuan produk ya, atau jumlah produk yang bisa dihasilkan di periode tertentu. Nah, yang kedua adalah taksiran BOP dengan menggunakan taksiran biaya bahan baku. Nah, di sini jika perusahaan menggunakan taksiran tarif BOP yang menggunakan biaya bahan baku, maka nanti akan muncul jadi nanti di sini biaya bahan baku akan mempengaruhi tarif BOP itu sendiri. Jadi jika bahan baku itu digunakan semakin besar, maka tarif BOP-nya juga akan semakin besar. Jika bahan baku yang digunakan itu sedikit, maka tarif BOP yang dikeluarkan juga akan sedikit. Jadi di sini ketentuan tarif BOP-nya atas dasar berapa bahan baku yang digunakan. Nah, rumusnya itu bisa dirumuskan taksiran BOP dibagi dengan total bahan baku yang dipakai untuk memproduksi produk tersebut dikali 100%. Jadi kalau tadi taksirannya 1.500.000 ya tinggal dibagi dengan berapa total bahan baku yang telah digunakan untuk proses produksinya nanti. Nah, ini bisa ditentukan di awal bahan bakunya, kira-kira memproduksi 10.000 unit, nah memproduksi 150 meja bahan baku yang dikeluarkan nanti berapa, itu bisa diprediksi. Nah, tapi kalau misalkan atau ditelusuri langsung, kalau taksiran BOP, kalau BOP tidak bisa, nah, karena kita tidak tahu nanti akan menggunakan listrik berapa, biaya penyusutannya, tenaga kerja tidak langsungnya nanti yang dibayar upahnya berapa, tidak bisa ditentukan. Nah, maka dari itu untuk penentuan tarifnya ya atas dasar biaya bahan baku, kita lihat dari contoh soalnya penerapannya di sini. Nah, ini dari PT-nya itu PT Karta tadi yang memproduksi meja ya, ternyata menggunakan bahan baku sebesar 2.500.000. Nah, untuk menghitung tarifnya berarti tadi taksiran BOP-nya 1.500.000 dibagi dengan 2.500.000 tersebut. Nah, jadi 1.500.000 taksiran BOP tinggal dibagi dengan total bahan bakunya dikali 100%, ketemulah di sini 60% dari bahan baku. Nah, itu penentuan tarif BOP atas dasar taksiran biaya bahan baku. Berikutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung di sini, maka perusahaan bisa menetapkan berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji atau mengupah karyawan langsungnya yang bekerja nanti untuk melakukan proses produksi produk secara langsung. Jadi perusahaan sudah memiliki tenaga kerja tersebut akan melakukan proses produksi langsung dan akan dibayar. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji atau mengupah tadi diperhitungkan, itu nanti sebagai dasar untuk menentukan tarif BOP-nya. Jadi kalau dirumuskan tarif BOP, taksiran BOP dibagi dengan total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan dikali 100%. Nah, berarti di sini bisa dihitung contoh soalnya, misalkan ya ternyata perusahaan itu menggunakan biaya tenaga kerjanya itu 1.750.000. Berarti nanti 1.500.000 dari taksiran BOP tinggal dibagi dengan 1.750.000 di sini. Nah, ketemunya adalah sebagai berikut. Nah,
tarif BOP 1.500.000 dibagi 1.750.000 dikali 100%, ketemulah di sini hasil 85,7% dari biaya tenaga kerja langsungnya sebagai dasar tarif BOP-nya. Itu jika menggunakan taksiran biaya tenaga kerja langsung. Nah, berikutnya yang ketiga adalah penggunaan jam tenaga kerja langsung. Di dalam penggunaan jam tenaga kerja langsung, berarti di sini perusahaan lebih dominan menggunakan berapa jam kerja tenaga langsungnya untuk memproduksi produk. Jadi kalau perusahaan itu memproduksi produk, ya, jam kerjanya itu nanti untuk memproduksi produk itu berapa jam. Itu nanti sebagai dasar untuk menentukan tarif BOP-nya. Sehingga nanti kalau dirumuskan tarif BOP dari taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam kerja langsungnya. Nah, misalkan taksiran BOP-nya 1.500.000, jam kerjanya itu untuk memproduksi produk tersebut berapa jam? Oh, misalkan 1.000 jam, ya sudah 1.500.000 dibagi 1.000 jam, berarti 1.500 per rupiahnya. Ya, kalau dikali 100% ya tinggal dikali 100% saja. Ya, berapa prosentasenya nanti hasilnya. Jadi seperti itu untuk jam tenaga kerja langsung. Berikutnya atas dasar jam mesin. Berarti nanti di sini perusahaan lebih dominan melihat berapa jam mesin untuk menghasilkan produk tersebut di periode tertentu. Jadi perusahaan pada saat memproduksi produk, ya produk yang sudah ditentukan berapa jumlahnya, itu nanti kira-kira menggunakan mesin berapa jam. Nah, jam mesin yang digunakan untuk produksi produk itu nanti akan digunakan untuk penentuan tarif BOP-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini tarif BOP-nya, jadi dibagi taksiran jam mesinnya. Nah, itu tadi 5 penentuan dari pembebanan tarif BOP ya yang bisa digunakan oleh perusahaan. Ini biasanya untuk perusahaan manufaktur ya. Jadi bisa menggunakan 5 pembebanan taksiran untuk BOP. Bisa pakai bahan baku, bisa menggunakan biaya tenaga kerja langsung, bisa menggunakan satuan produksi, bisa menggunakan jam kerja langsung atau jam mesin. Nah, berikutnya adalah analisa selisih BOP. Untuk analisa selisih BOP bisa dilihat yang pertama dari perhitungan selisih BOP itu sendiri. Jadi terkadang perusahaan saat melakukan perhitungan berapa nanti BOP yang dikeluarkan, perusahaan akan melakukan anggaran BOP terlebih dahulu. Jadi BOP yang dianggarkan itu berapa, BOP yang nanti sesungguhnya dikeluarkan untuk memproduksi produk itu berapa. Maka nanti pada saat kedua BOP ini diperhitungkan, jika ada selisih maka bisa selisih menguntungkan, bisa selisih merugikan. Nah, yang disebut dengan selisih menguntungkan jika BOP yang dianggarkan oleh perusahaan atau BOP yang dibebankan oleh perusahaan lebih besar dibanding dengan BOP sesungguhnya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk, maka selisihnya menguntungkan. Sebagai contoh, misalkan BOP yang dianggarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk misalkan 1 miliar. Ternyata BOP yang dikeluarkan sesungguhnya untuk proses produksi produk sampai produk jadi hanya 950 juta. Berarti di sini ada selisih 50 juta lebih besar BOP yang dibebankan. Berarti ini nanti termasuk selisih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, selisih tidak menguntungkan atau selisih merugikan perusahaan adalah jika BOP yang dibebankan atau BOP yang dianggarkan itu lebih rendah dibanding BOP sesungguhnya. Sebagai contoh, misalkan tadi ya, BOP yang dianggarkan itu 1 miliar, ternyata setelah dilakukan proses produksi, BOP yang sesungguhnya dikeluarkan itu ternyata 1 miliar 50 juta. Berarti di sini ada selisih 50 juta yang lebih besar dari BOP dibebankannya. Nah, ini nanti termasuk selisih tidak menguntungkan bagi perusahaan. Berarti yang harusnya perusahaan mengeluarkan 1 miliar, ternyata perusahaan harus mengeluarkan 1 miliar 50 juta. Nah, berikutnya adalah analisis selisih BOP. Untuk analisis selisih BOP di sini bisa menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan kapasitas, yang kedua pendekatan anggaran. Nah, perusahaan tinggal tergantung mau menggunakan pendekatan anggaran atau kapasitas. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang terakhir adalah perlakuan selisih BOP. Berarti ini berkaitan dengan pencatatan akuntansi atau penjurnalan dari setiap transaksi berkaitan dengan BOP atau selisih BOP.
Nah, sekarang saya contohkan untuk perhitungan analisis selisih BOP. Nah, di sini untuk analisis BOP tadi sudah saya jelaskan dibagi menjadi dua, selisih anggaran dan selisih kapasitas. Selisih anggaran ya bisa dirumuskan sebagai berikut. SA ya, selisih anggaran bisa menggunakan rumus yang pertama, rumus yang kedua dan rumus yang ketiga. Saya akan menjelaskan maksud dari FKSB. FKSB adalah fleksibilitas, kapasitas, budget BOP sesungguhnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi anggaran biaya overhead pabrik sesungguhnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. BOPS S-nya itu biaya overhead pabrik sesungguhnya. BTB di sini adalah biaya tetap BOP ya, yang dibebankan. KS adalah kapasitas sesungguhnya yang dihasilkan oleh perusahaan. KN adalah kapasitas normal yang digunakan perusahaan untuk proses produksi. Ya, kapasitas sesungguhnya itu berarti kapasitas yang dihasilkan oleh perusahaan sesungguhnya. Kapasitas normal adalah kapasitas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. TV tarif variabel, TT adalah tarif tetap. Nah, itu penjelasan dari poin-poin simbol yang ada di perhitungan di dalam selisih anggaran. Nah, ini untuk selisih kapasitasnya. Nah, ini rumusnya. Ya, tinggal dipilih salah satu, mau menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua untuk selisih kapasitas, sama saja. Nah, berikutnya saya berikan contoh penyelesaiannya. Jadi ini contoh penyelesaian berkaitan dengan analisis selisih BOP. Ya. Nah, ini ya. PT Karta bergerak di bidang produksi furnitur menghasilkan almari, merencanakan volume produksi almari sebanyak 150 unit, tetapi dalam realisasinya hanya dapat menghasilkan sebanyak 120 unit. Tarif BOP yang telah dianggarkan sebesar 10.000 per unit, biaya tetap sebesar 1 juta dan 15.000 per unit untuk biaya variabel. BOPS yang terjadi adalah 2.500.000. Hitunglah berapa selisih anggaran BOP yang terjadi. Jika di sini kita lihat, ya, kita bisa melihat bahwa kapasitas normalnya 150, KN-nya 150 unit. Kemudian KS kapasitas sesungguhnya 120 unit. Tarif BOP yang dianggarkan atau FKSB-nya itu 10.000 per unit. TT atau biaya tetapnya itu 1 juta ya. Kemudian tarif variabelnya adalah 15.000 per unit. BOPS-nya 2.500.000. Kalau kita selesaikan menggunakan selisih anggaran, hasilnya adalah kita tentukan dulu BOP tetapnya. Tadi BOP tetapnya 1 juta. Nah, kemudian BOP variabelnya 1.800.000, di mana 1.800.000 ini diperoleh dari ya 15.000 unit biaya variabel dikali dengan 120 unit dari produk yang dihasilkan. Ya, jadinya seperti itu. Hasilnya 1.800.000. Kemudian baru kita hitung selisih BOP-nya. Selisih BOP yang dibebankan 1.200.000. 1.200.000 ini diperoleh dari 120 dikali dengan 10.000 unit. 120 kapasitas sesungguhnya dikali dengan 10.000 unit BOP yang dianggarkan. Ya, itu untuk hasil di sininya. Nah, untuk BOP dibebankan. Nah, berikutnya adalah BOPS-nya. BOPS-nya tadi 2.500.000, sehingga ada selisih merugikan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan yaitu 1.300.000. Yang dibebankan sekian, yang dikeluarkan 2.500.000. Nah, di sini selisihnya adalah selisih tidak menguntungkan. Nah, berikutnya baru kita menghitung selisih anggarannya. Kita tentukan BOPS-nya tadi 2.500.000 ya. Berikutnya baru kita hitung BOP dianggarkan pada kapasitas produknya. Nah, BOP variabelnya kita masukkan 2.250.000 itu dari 15.000 dikali dengan 150. Ya, itu untuk BOP variabel yang dibebankan. Jadi 15.000 untuk biaya variabel per unit dikali dengan 150 itu kapasitas normal perusahaan. Baru ditambah dengan BOP tetapnya 1 juta. Total BOP yang dianggarkan 3.250.000. Nah, di sini
hasilnya nanti selisih BOP yang dianggarkan adalah menguntungkan bagi perusahaan 750, karena BOPS-nya yang dikeluarkan sesungguhnya itu lebih rendah atau lebih kecil dibanding BOP yang dianggarkan. Ini untuk menjawab selisih anggaran. Nah, yang kedua adalah untuk menjawab selisih kapasitas. Nah, di dalam selisih kapasitas kita hanya butuh BOP yang dianggarkan, yaitu BOP tetapnya ya 1 juta ya. Kemudian dikurangkan dengan BOP tetap yang dibebankan pada produk. Ya, BOP tetap yang dibebankan kepada produk 800.000. Nah, di sini ketemu selisih kapasitasnya 200.000, menguntungkan bagi perusahaan. Ini yang dianggarkan, ini yang sesungguhnya dibebankan 800.000. Jadi seperti itu. Itu untuk menjawab selisih kapasitas. Nah, berikutnya adalah perlakuan akuntansinya. Nah, perlakuan akuntansi di sini jika tadi menggunakan selisih anggaran, ya, maka kalian bisa mencatat jurnalnya sebagai berikut. BOPB ya 3.250, selisih BOP 750 dan BOPS 2.500. Informasi ini bisa dilihat dari informasi mengenai slide sebelumnya berkaitan dengan perhitungan selisih anggaran. Ya, jadi BOPB-nya dimasukkan di debit, selisih BOP-nya di kredit dan BOPS-nya di kredit, karena selisih BOP di sini menguntungkan bagi perusahaan. Kalau misalkan tidak menguntungkan, ditaruh di posisi debit selisih BOP-nya. Nah, ini untuk yang selisih kapasitas tadi ketemunya hasilnya itu 200.000, sehingga nanti karena menguntungkan, berarti nanti di sini selisih BOP-nya di debit, rugi labanya di kredit. Ya, rugi labanya ini ya karena tadi menguntungkan, ini harusnya laba, ruginya dihilangkan. Jadi laba 200.000. Di sini zona yang kedua laba di debit 200.000 dan laba yang ditahan 200.000. Itu untuk perlakuan selisih BOP. Ya, ini jurnal yang bisa dicatat berkaitan dengan perlakuan selisih BOP. Oke. Jadi seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menambahkan pertanyaan melalui live chat kalian masing-masing. Ya. Kemudian nanti kalau misalkan belum ada yang ditanyakan, ya nanti kalian misalkan saya beri soal, ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa menanyakan langsung lewat komentar video saya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini untuk tugasnya ada 2 soal. Soal 1 ya. Ini soal 1. Ya, kemudian ini permintaan soal 1. Jadi ini informasi mengenai soal 1. Kemudian ini nanti soal yang perlu dikerjakan ya berkaitan dengan soal 1 tadi. Ya. Kemudian ini untuk soal yang kedua. Nah, jadi nanti kalian menghitung untuk yang soal pertama, kalian harus menghitung penentuan tarif BOP-nya. Kalau soal yang kedua, kalian hanya menentukan selisih anggaran BOP-nya beserta dengan jurnalnya. Jadi itu soal yang nanti kalian kerjakan. Kalian kerjakan, bisa kalian kumpulkan di minggu depan, ya, di hari Senin. Ya, jadi nanti dikumpulkan hari Senin depan. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui komentar video yang nanti saya upload. Ya, misalkan di live chatnya ini tidak ada yang ingin ditanyakan, oke, tidak masalah. Tapi nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, informasi mengenai materi, kalian bisa memberikan komentar. Nanti akan saya jelaskan. Seperti itu. Lewat komentar juga. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang dan terima kasih.